Haleluya. Shalom warga kerajaan, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dan saya bisa sharing buat Bapak Ibu Saudara. Nah Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru buat setiap kami. Saat ini kami akan memberikan waktu kami untuk kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, biar setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu, ini adalah perkataan Tuhan buat setiap kami, mengubahkan hati kami dan membuat kami semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian, Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, saudara, perkataan ini adalah perkataan yang dituliskan Paulus. Kalau saudara baca dalam pasal yang ke-9 bagian yang terakhir, di sana Paulus menceritakan bagaimana kesesatan bangsa Israel dan keselamatan buat bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah saudara, di situ Paulus bilang bahwa keinginannya adalah dia berdoa kepada Allah supaya orang-orang Israel, dalam tanda kutip orang Israel yang dimaksudkan adalah para ahli-ahli Taurat yang pada saat itu mereka sangat giat melakukan kegiatan keagamaan mereka, tapi tanpa pengertian yang benar akan kebenaran Allah. Mereka membuat kebenaran-kebenaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa tunduk atau takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, ini adalah satu peringatan buat setiap kita yang hari ini adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, yang hari ini sudah mengenal Tuhan sekian lama. Ada satu hal yang ingin Paulus sampaikan buat setiap kita pada hari ini, yaitu bahwa mari kita coba cek dalam kehidupan kita, apakah yang membuat kita melakukan semua yang kita lakukan hari ini adalah karena pengertian kita akan kebenaran Allah, atau kita membuat ini semua sebagai kebenaran diri kita sendiri untuk meraih sesuatu dari Tuhan. Nah saudara, pengenalan akan Tuhan dan kebenarannya ini sangat penting sekali buat setiap kita. Tidak peduli berapa lama kita menjadi orang percaya, tapi pengenalan kita akan Tuhan itu harus terus bertumbuh. Ada banyak orang yang sudah mengenal Tuhan sejak lama, mereka sudah mungkin pelayanan sejak lama sampai hari ini masih pelayanan, tapi menganggap segala sesuatu yang dilakukan itu bukan seperti yang Tuhan maksudkan. Saudara tahu bahwa Taurat, hukum itu diberikan supaya pada saat itu bangsa Israel bisa memiliki satu guidance dalam perjalanan mereka, dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin membuat kehidupan bangsa Israel pada saat itu menjadi satu bangsa yang bisa dituntun oleh Tuhan, sebab mereka baru keluar dari tanah perbudakan dengan mental seorang budak, dan mereka masuk ke dalam satu tanah perjanjian, dan mereka harus diubahkan bukan hanya secara tempat tinggal mereka, tapi secara mindset dan mental mereka juga harus diubahkan dari mental seorang budak menjadi mental seorang yang merdeka. Saudara, tapi karena pada saat itu bangsa Israel belum bisa mengerti hal-hal demikian, sehingga Tuhan akhirnya membuat hukum untuk mereka dengan maksud dan tujuan supaya bangsa Israel pada saat itu bisa hidup dalam satu keteraturan. Kalau saudara bisa pelajari, semua hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel sebenarnya bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi itu semua adalah untuk kebaikan bangsa Israel, supaya mereka hidup dalam satu tatanan yang baik, hidup dalam satu tatanan yang benar, dan menjadi orang-orang yang lebih berkualitas dalam kehidupan mereka. Nah, sampai di ayat yang kita baca tadi, Paulus berdoa bahwa dia ingin supaya setiap orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia sebelum dia menjadi orang percaya, dia ingin supaya mereka diselamatkan, karena dia tahu betapa giatnya mereka. Kalau saudara ingat, satu kali ada pemungut cukai dan ada satu ahli Taurat masuk ke dalam rumah ibadah, dan ketika mereka dua-duanya berdoa, ahli Taurat ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur saya tidak seperti pemungut cukai ini, dia orang berdosa. Saya bersyukur karena saya bisa puasa 2 kali seminggu, saya bersyukur karena saya bisa melakukan banyak hal dalam peribadatan. Tapi orang yang berdosa ini, pemungut cukai ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya berdosa, saya tahu saya nggak layak, tapi saya tahu Engkau mengasihi saya. Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang dikasih, siapa yang diterima oleh Tuhan? Dan Yesus bilang pemungut cukai yang diterima karena dia mengakui
kelemahannya. Dia mengakui keberadaannya. Dia tahu kalau dia bisa hidup itu adalah anugerah Allah. Saudara, jangan sampai kita yang sudah lama mengenal Tuhan menjadikan apa yang kita lakukan setiap hari ini menjadi suatu kebenaran diri kita sendiri untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudara, kebenaran Allah adalah kita melakukan setiap apa yang kita lakukan. Kita berdoa, baca firman, kita bergereja, kita memberikan persembahan, perpuluhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik buat setiap kita. Karena Dia terlebih dahulu menebus kita, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata Dia mengasihi saya dan saudara sebelum kita mengenal Dia. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi saya dan saudara. Biar ini menjadi perenungan yang baik buat kita. Mungkin selama ini motivasi kita melakukan segala sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu. Mungkin kita selama ini mengasihi orang supaya kita mendapatkan sesuatu yang balik dari mereka, atau kita mengharapkan sesuatu. Nah, Tuhan mengajarkan setiap kita. Paulus berdoa bahwa orang-orang yang giat melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terjebak, sangat bisa terjebak dengan satu sikap hati bahwa saya berhak menerima karena saya sudah melakukan. Nah, firman Tuhan mengajarkan setiap kita kebenaran Allah kita melakukan bukan supaya kita mendapatkan, tapi karena kita telah terlebih dahulu menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib, apa yang sudah Dia lakukan buat saya dan saudara. Nah, hari ini mari setiap kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah Allah, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, kebaikan keluarga, pekerjaan yang sudah Tuhan berikan buat kita, mari kita pakai semua yang kita punya untuk mengasihi Dia, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena saudara, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang kita punya hari ini, itu adalah sesuatu yang Tuhan titipkan untuk kita kelola. Kalau saudara baca ada satu perumpamaan tentang seorang pengelola, manajer yang baik, bendahara yang setia. Di situ diceritakan bagaimana ketika seorang hamba yang dipercayakan untuk mengelola keuangan, dia bisa mengelola segala sesuatu dengan baik. Saudara, semua yang kita punya hari ini, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, talenta kita, ini semua adalah bagian dari yang Tuhan percayakan untuk kita bisa kelola, supaya lewat semua ini kita memuliakan Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dan menerima kita. Jangan membuat kebenaran-kebenaran pribadi, kebenaran-kebenaran diri kita sendiri, kita merasa apa yang kita alami, kita merasa apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah kebenaran. Coba cek di dalam Alkitab. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah ucapan syukur kita. Itulah bukti ucapan syukur kita ke hadapan Allah untuk segala kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kalau dari mimbar gereja, kalau dari setiap renungan mungkin hamba-hamba Tuhan mendorong kita dan dalam tanda kutip sedikit memaksa kita untuk mengasihi Tuhan, itu semua adalah bentuk dari kasih Allah yang ingin Dia nyatakan buat saya dan saudara. Kalau saudara mendengarkan itu ada hamba Tuhan yang bilang kita harus mengasihi Tuhan, kita harus rajin beribadah, sebenarnya kita sedang didorong untuk kita bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara tahu, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara berjumpa lewat kebenaran firman Tuhan, lewat perjumpaan itu ada sesuatu yang diubahkan. Perjumpaan itu menghasilkan perubahan dalam paradigma kita, dalam mindset kita. Makanya tanda kalau seseorang benar-benar ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, ada pola hidup yang berubah, ada cara berpikir yang berubah, ada paradigma yang diubahkan. Dari yang hidup dengan kebenaran sendiri, kita diubahkan menjadi hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Memang bukan dalam waktu satu malam, bukan dalam waktu 1 atau 2 hari, itu perlu proses yang sangat panjang, tapi paling tidak kita terus dibaharui dari hari ke hari. Itu yang Paulus bilang, walaupun tubuh jasmani kita semakin merosot, tapi manusia batinia kita dibaharui, semakin hari kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, saudara, biar apa yang saya bagikan buat setiap kita hari ini menjadi berkat buat setiap kita, dan saya berdoa supaya saudara bisa memahami ini, bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita berikan, ini semua adalah bentuk dari ucapan syukur kita untuk kasih setia Tuhan yang sudah tercurah sangat besar, lebih besar dari semua yang kita punya terlebih dahulu buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.